Pada musim dingin tahun 2019, sebuah restoran hotpot ikan yang baru dibuka di sebuah kota kecil di Provinsi Sichuan mengalami kejadian tidak terduga yang mengejutkan semua orang. Ada pasangan suami istri berusia 30-an membawa putra mereka yang berusia 7 tahun untuk makan di sana. Tetapi perilaku anak tersebut dikombinasikan dengan kurangnya disiplin dari orang tuanya memicu frustrasi semua orang yang hadir. Ketika tampaknya tidak ada yang bisa dilakukan siapapun, keluarga itu dihadapkan dengan konsekuensi yang tragis. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Sichuan hotpot dikenal karena rasanya yang unik, pedas dan berbumbu. Hidangan khas kota Sichuan dan Chongqing. Hotpot ini terkenal di seluruh Cina dan bahkan di seluruh dunia. Lebih dari sekedar makanan, hotpot adalah acara sosial di mana keluarga dan teman berkumpul di sekitar panci yang menggelagak, memasak, dan makan sambil mengobrol, menciptakan suasana yang hangat dan menyenangkan. Di tahun 2019, sebuah restoran hotpot di kota kecil di Provinsi Sichuan menjadi populer karena hidangan khasnya, sup ikan asam. Di akhir pekan, pengunjung seringkali harus mengantri, meskipun restoran tersebut cukup untuk menerima banyak pelanggan. Pemilik restoran dan stafnya tidak dapat melupakan satu keluarga yang merupakan pelanggan tetap sejak restoran itu dibuka. Putra mereka yang dipanggil JJ berumur sekitar 7 tahun dan bersekolah di sekolah dasar. Hari itu, JJ dan orang tuanya datang kembali untuk makan di restoran itu. Sang pemilik diam-diam mengingatkan staf untuk menghindari konflik dengan keluarga ini, kecuali diperlukan untuk menghindari ketidaknyamanan pelanggan lain yang dapat merugikan bisnisnya. Segera setelah JJ dan kedua orang tuanya duduk, JJ mengambil menu, menunjuk ke pilihan menu secara acak, dan kemudian bertanya kepada pelayan, "Apakah kamu punya ini?" Ketika sang pelayan menjawab ya, Jay berkata dengan seringai nakal, "Sudahlah, aku tidak mau apa-apa." Senyuman sang pelayan memudar, namun orang tua JJ hanya tertawa dan tidak menunjukkan niat untuk menghentikannya. Setelah membuat pesanan, orang tua JJ mulai dengan tidak sabar menanyakan makanan mereka dari menit ke menit. Sementara JJ yang tidak bisa duduk diam berjalan menuju tempat perbumbuan, lalu mengambil sendok untuk makan pasta wijen dan mengambil potongan buah semangka dengan tangannya. Merasakan semangka itu hambar, dia meludahkannya dan mulai menghamburkan potongan-potongan daun bawang dan daun ketumbar ke udara, sehingga mengubah tempat perbumbuan yang tadinya bersih menjadi berantakan. Seorang wanita muda yang sedang mencampurkan bumbu-bumbu di dekatnya menyaksikan keseluruhan adegan dan berteriak pada JJ untuk berhenti. Tapi alih-alih menurutinya, JJ malah melemparkan makanan ke arahnya, membuat sikap mengejek dengan wajahnya, kemudian lari. Seorang pelayan dengan cepat datang untuk menenangkan wanita itu dan membereskan kekacauan. JJ memperlakukan restoran itu seperti taman bermain. Ia berlarian dan bahkan mengambil makanan dari meja pelanggan lain. Ketika ditegur, JJ akan memasang muka marah dan melarikan diri. Bahkan dia merampas mainan dari seorang gadis kecil sehingga membuat orang tuanya mengejar dia. Ketika makanan mereka akhirnya tiba, ibu JJ mendesaknya untuk duduk dan makan. Tetapi dalam beberapa menit, JJ pergi berlari dan menabrak pelanggan sehingga hampir membuat orang yang membawa hotpot tersebut tersandung. Akhirnya pelanggan yang frustrasi mendekati orang tua JJ, memintanya untuk mengontrol anak mereka dan menghentikannya berlarian di dalam restoran. Namun alih-alih meminta maaf, ibu JJ hanya memutar bola matanya dan berkata, "Dia hanya anak-anak. Kenapa kamu yang dewasa membuat keributan? Tidak bisakah kamu memberinya kebebasan?" Seorang pelayan muda lalu datang dan meminta orang tua JJ untuk menyuruh anaknya supaya tidak mengganggu tamu lain. Orang tua JJ berdiri dengan gusar dan mulai berteriak pada pelayan itu, "Menurutmu kamu siapa? Berani sekali kamu berbicara seperti itu kepada anakku." Ayah JJ bahkan tampak siap untuk meninju pelayan itu. Tetapi pemilik restoran dengan cepat turun tangan untuk meredakan situasi
dan menawari pelanggan yang marah itu hidangan gratis. Ibu JJ mengejeknya, "Jangan berpikir kamu bisa menyogok kami dengan hidangan gratis." Pemilik toko lalu mencoba menenangkannya dengan menjanjikan diskon pada tagihannya. Meskipun pelanggan dan staf lainnya sangat menyadari perilaku JJ yang sangat mengganggu, sebagian besar memilih untuk mengurus urusan mereka sendiri, berharap untuk menghindari konfrontasi dengan orang-orang yang tidak masuk akal seperti itu. JJ akhirnya duduk dan makan dengan tenang untuk sementara waktu, sementara kedua orang tuanya sibuk dengan ponsel mereka dan hampir tidak berinteraksi satu sama lain. Di meja sebelah mereka ada dua pria paruh baya yang tampaknya sedang dalam suasana hati yang buruk. Mereka makan dan minum dengan sesekali menghela nafas. Begitu JJ kenyang, dia mulai berulah lagi. Dia melemparkan serbet kusut ke meja lain. Beberapa orang menoleh padanya dan memberinya pandangan sinis, tetapi tidak mengatakan apa-apa. JJ lalu membidik seperti pemain bola basket, melemparkan kertas ke meja sebelah dan mendarat tepat di dalam panci kuah panas kedua pria itu. Salah satu pria segera berdiri dengan marah dan mendatangi orang tua JJ. Kemudian JJ yang ketakutan mulai menjerit dan menangis walaupun tidak ada air mata yang keluar. Ayah JJ mengabaikan protes pria itu dan berkata, "Itu hanya selembar kertas, kamu masih bisa terus makan. Atau aku akan membayar untuk diganti panci baru saja, itu tidak mahal." Wajah pria itu memerah karena marah dan dia terlihat akan kehilangan kendali, tetapi temannya menahannya. Lalu pria itu memperingatkan orang tua JJ dengan berkata, "Didik anakmu dengan benar atau aku yang akan melakukannya untukmu." Pelayan kemudian membawakan mereka panci baru dan menyalakan kembali apinya. Sambil menunggu sampai mendidih, kedua pria itu pergi ke kamar mandi bersama. Melihat mereka pergi, ibu JJ segera mengumpat pelan. JJ kemudian berlari ke meja kedua pria itu, membuat kekacauan, dan diam-diam mengambil kunci mobil mereka sebelum kembali ke tempat duduknya. Orang tuanya seketika memujinya dengan mengatakan, dia adalah anak yang baik karena membalas perbuatan mereka. Ketika kedua pria itu kembali, mereka melihat meja mereka berantakan. Kemudian memperhatikan sikap JJ yang acuh tak acuh, dan melihat orang tuanya terus makan dan minum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak dapat menahannya lagi, pria itu menarik JJ dan dalam hitungan detik mendorong kepalanya ke dalam panci kuah mendidih. JJ berjuang kesakitan ketika orang tuanya mula-mula membeku karena kaget, kemudian dengan panik mencoba menarik pria itu menjauh. Pada saat itu, pria kedua mengambil pisau buah dan menikam orang tua JJ. Restoran itu menjadi ricuh dan kedua pria itu dengan cepat melarikan diri di tengah keributan. Polisi dan para medis segera tiba di tempat kejadian, tetapi JJ dan kedua orang tuanya dinyatakan meninggal hari itu. Menggunakan rekaman CCTV, polisi dengan cepat mengidentifikasi kedua tersangka dan menangkap mereka dalam waktu seminggu. Orang-orang itu ternyata adalah buronan suatu kasus pembunuhan. Pada bulan Februari 2024, sebuah film berdasarkan peristiwa tersebut dirilis dan tayang di seluruh Cina. Film tersebut mengungkap kelakuan buruk anak-anak manja dan kelalaian orang tua mereka yang memanjakan. Kisah tersebut diceritakan kembali oleh ratusan blogger media sosial dengan beberapa variasi dalam detail tindakan JJ. Film yang didasarkan atas kisah nyata ini membuat netizen yang tak terhitung jumlahnya memuji para penjahat tersebut dengan mengatakan bahwa mereka telah membawa keadilan dan seharusnya menerima pengurangan hukuman. Banyak yang merasa puas dengan hasilnya. Sentimen ini mungkin berasal dari kenyataan bahwa orang-orang sering menjumpai anak-anak manja dan orang tua mereka yang tidak masuk akal dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak orang yang merasa frustrasi. Misalnya, dalam ruang publik seperti kereta api dan pesawat terbang, beberapa anak menonton kartun di ponsel atau tablet mereka dengan volume tinggi. Namun ketika diminta untuk mengecilkan volume, orang tua mereka bukan hanya menolak, tetapi terkadang berdebat atau berkelahi dengan mereka yang merasa terganggu.
Contoh lainnya, pada 28 Februari 2023 di Kebun Binatang Bushi di Provinsi Jiangsu, seorang anak laki-laki tiba-tiba bergegas masuk ke dalam kandang burung merak dan di hadapan banyak pengunjung, ia menyambar seekor burung merak dan dengan kasar memutar lehernya. Burung merak itu meronta-ronta, namun anak laki-laki itu mulai mencabuti bulu-bulunya. Para turis yang terkejut berteriak agar dia berhenti, tetapi anak laki-laki itu mengabaikannya dan terus melanjutkan tindakannya, sampai staf kebun binatang turun tangan. Barulah kemudian ayah anak laki-laki tersebut muncul. Saksi yang hadir di sana dan merekam video tersebut menyebutkan bahwa burung merak tersebut terluka setelah anak laki-laki itu menganiayanya dengan kejam. Sepanjang kejadian tersebut, keluarga anak laki-laki itu tidak melakukan intervensi apapun dan hanya muncul ketika staf kebun binatang mendekati anak laki-laki itu. Ketika berita ini menjadi viral, kolom komentar dibanjiri dengan hujatan. Keluarga seperti apa yang membesarkan anak seperti itu? Komentar lain mengatakan bahwa dengan kekejaman seperti itu, anak laki-laki itu mungkin akan membunuh seseorang ketika dia sudah besar nanti. Namun meskipun situasinya serius, baik anak laki-laki tersebut maupun orang tuanya tidak mendapatkan hukuman apapun. Pihak kebun binatang mengatakan mereka hanya bisa mengeluarkan peringatan lisan dan tidak dapat mengambil tindakan hukum lebih lanjut. Selama pandemi pada bulan April 2022, pekerja pengiriman tidak diperbolehkan memasuki kompleks apartemen tertentu, sehingga pengiriman barang atau paket ditinggalkan di gerbang kompleks. Tuan Li yang tinggal di Provinsi Hangzhou, Zhejiang, mengalami makanan yang dipesannya dicuri beberapa kali. Pada awalnya dia mengira petugas pengantaran tidak mengantarkan makanannya, dan dia bahkan berdebat dengan mereka. Setelah beberapa kali insiden, Tuan Li memeriksa rekaman CCTV di kantor manajemen properti dan menemukan bahwa yang mencurinya adalah anak laki-laki tetangganya. Saat dia komplain pada keluarga anak laki-laki itu, kakeknya menjawab, "Jika kirimanmu datang, kenapa kamu tidak segera mengambilnya? Itu bukan masalah kami." Anak laki-laki yang baru berusia 5 tahun itu sudah mencuri, tetapi keluarganya menolak mengakui perbuatannya yang salah dan bahkan memarahi Tuan Li. Merasa marah, Tuan Li memutuskan untuk memberi mereka pelajaran. Dia memesan 3 tart telur melalui aplikasi dan menuliskan catatan untuk meminta bumbu tambahan. "Saya suka pedas, tolong buatlah sangat pedas." Pihak restoran pun mematuhinya. Ketika pengiriman tiba, Tuan Li menunggu beberapa saat sebelum pergi untuk mengambilnya. Dan seperti yang diharapkan, makanannya telah hilang. Dia berharap kejadian ini akan mencegah anak laki-laki tersebut untuk mencuri lagi. Tetapi anak tersebut memakan tart telur yang sangat pedas dan harus dirawat di rumah sakit. Kemudian ayah anak laki-laki tersebut mulai menuntut Tuan Li melalui pesan teks untuk memberinya 2.000 renminbi atau sekitar 4,3 juta rupiah untuk biaya pengobatan. Dia berpendapat bahwa Tuan Li dengan sengaja memesan makanan pedas karena mengetahui bahwa anak tersebut akan mencurinya dan oleh karena itu harus membayar tagihan rumah sakit. Ketika Tuan Li menolak, mereka membawa masalah ini ke pengadilan. Beberapa bulan kemudian, pengadilan memutuskan bahwa Tuan Li tidak perlu membayar kompensasi apapun. Dalam kasus-kasus seperti ini, anak-anak itu biasanya berasal dari keluarga yang utuh. Kebanyakan dari mereka adalah anak satu-satunya. Mereka menerima kasih sayang dari orang tua mereka dan seringkali juga dari kakek nenek mereka. Namun karena pengaruh memanjakan yang berlebihan dan bahkan negatif, mereka tumbuh dengan pemikiran selalu benar serta rendahnya rasa bersalah. Dan ketika timbul masalah, mereka seringkali dilindungi oleh orang tua mereka dan menyebabkan kemarahan publik. Dalam kasus yang ekstrim, dapat terjadi seperti insiden hotpot di Sichuan. Sudah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik dan membesarkan anak-anak kita dengan cara yang benar. Karena sikap memanjakan yang berlebihan pada akhirnya tidak membawa kebaikan, malah akan membawa petaka di kehidupan anak-anak kita maupun orang lain yang terlibat. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian.
Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.